Halo guys, halo teman-teman YouTube, balik lagi ke channel Alkimia dan TPS ya. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai materi yang kalian harus pelajari atau wajib pelajari dalam menghadapi SNBT UTBK tahun 2024. Nah, yang akan saya bahas mengenai yaitu limit fungsi aljabar. Nanti secara umum penyelesaian fungsi limit dari fungsi aljabar ini, kalau misalkan ada limit x mendekati a dari fx per gx, sebenarnya langkah pertama ini kan pasti kalian langsung substitusi nilai x sama dengan a. Nanti itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, ketika kalian mensubstitusi bisa hasilnya 0 per suatu angka, kemudian angka per 0 atau angka per angka. Jika kalian menemukan bentuk seperti ini, berarti itu sudah merupakan jawabannya ya. Nah, akan tetapi ketika kalian menemukan hasilnya itu 0 per 0, itu tidak terdefinisi, berarti kalian belum menemukan jawabannya. Terus apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah bisa kalian dengan cara difaktorkan. Biasanya yang difaktorkan itu kalau bentuk fungsi dari fx dan gx-nya yaitu berupa fungsi kuadrat atau pangkat 2 ya. Nah, kemudian bisa juga kali sekawan. Yang dikali sekawan itu biasanya bentuk akar, bisa juga diturunkan. Nah, diturunkan juga, ini simpel ya. Nah, kita gunakan yang mana tergantung soal yang diketahui, mana yang lebih cepat dan mana yang lebih simpelnya. Nah, setelah kalian melakukan hal ini, nanti pasti ada suatu persamaan yang dicoret, itu si pembuat nolnya, terutama ketika kalian menggunakan cara faktorkan dan kali sekawan ya. Kalau dengan cara diturunkan, nanti ini persamaannya nggak perlu ada yang dicoret ya. Nah, kemudian kalian coba substitusi lagi nilai x sama dengan a-nya. Nanti kan sampai didapat nilainya 0 per angka per 0 atau angka per angka. Artinya kalau kalian didapat hasil 0 per 0 lagi, kalian lakukan ini lagi terus sampai didapat hasilnya ini ya. Nah, sedangkan kalau kalian menemukan limit tahingga dari fx per gx, langkah pertama itu kalian dengan bagi dengan pangkat tertinggi. Setelah dibagi pangkat tertinggi, nanti kalian substitusi nilai x sampai tahingganya. Nanti kan kalau ada angka dibagi tahingga itu hasilnya jadi 0 ya. Nanti kalian tinggal lihat angka yang tersisa. Atau kalian cara cepatnya cukup lihat koefisien pada pangkat tertinggi. Nah, contoh soal limit yang pertama ini keluar di UTBK tahun 2021. Di sini ada limit x mendekati 2x min m per 4x min 11. Katanya dia memberikan hasilnya itu n ya. Nah, langkah pertama tentu kita substitusikan nilai x sama dengan 2. Nah, ketika kita mensubstitusikan nilai x sama dengan 2, ini tidak mungkin didapat hasil per 0 ya. Artinya dengan cara mensubstitusikan saja kita sudah dapat hasilnya, yaitu berupa angka n ya. Nah, berarti tinggal kita substitusikan nilai x sama dengan 2-nya, didapat. Berarti tinggal 2 kali 2 min m per 4 kali 2 min 11. Berarti 4 min m per 8 min 11 sama dengan n. 4 min m per min 3 sama dengan n. Tinggal kita kasih lah 4 min m sama dengan min 3n. Berarti 4 itu sama dengan m min 3n. Nah, di sini kita harus sedikit agak coba-coba kira-kira berapa nilai m dan n-nya yang ketika kita substitusikan ke sini hasilnya dapat 4. Yang pertama saya misalkan min 2 sama min 2. Ini kan hasilnya min 2 tambah 6. Ini kan hasilnya sama dengan 4 ya. Ketika ini dimasukkan kan hasilnya 4.
Nah, akan tetapi yang jadi pertanyaan kan M plus N itu hasilnya berapa? Kalau min 2 ditambah min 2 itu kan hasilnya min 4. Tidak ada di pilihan jawaban. Berarti ini bukan yang dimaksud. Kemudian kalau saya misalkan 1 sama min 1, M-nya 1, N-nya min 1, ini kan didapat 1 ditambah 3. Hasilnya benar ya, sama dengan 4 ya. Nah, yang ditanyakan M plus N, berarti kalau 1 ditambah min 1 itu kan hasilnya 0, tidak ada di pilihan jawaban. Terus saya coba M-nya 4, N-nya 0, ini percobaannya nggak ada batasannya ya. Berarti 4 sama 0, ini kan didapat 4 kurang 0, hasilnya 4 ya. Berarti kalau misalkan saya masukkan M-nya 4, N-nya 0, ternyata benar, didapat 4 ya. Nah, berarti yang benar ini ketika kita memasukkan M-nya 4 dan N-nya 0. Karena ketika jadi pertanyaannya M plus N, didapat hasilnya 4, ada di pilihan jawaban ya. Kalau misalkan kita mau coba yang lain, misalkan 7 sama 1, ini memberikan hasilnya 4. Tapi kalau dia 7 sama 1 dijumlahkan hasilnya 8, nggak ada di pilihan. Begitu juga kalau misalkan 10 sama 2. Kan 10 jadinya dikurang 6 kan hasilnya 4. Tapi kalau M plus N 10 tambah 2 itu hasilnya 12, tidak ada di pilihan jawaban. Berarti yang benar itu ketika kita memilih M-nya 4, N-nya 0. Jadi opsi jawaban yang benar itu yang B. Nah, kemudian masih soal UTBK tahun 2021. Di sini ada limit X mendekati min 2, 2x min A per 3x plus 7 katanya memberikan hasil sama dengan B. Nah, untuk soal ini artinya dengan kita mensubstitusikan x-nya sama dengan min 2 udah pasti didapat hasilnya ya, dan tidak mungkin hasilnya 0 per 0. Berarti hasil B ini didapat ketika kita mensubstitusikan x sama dengan min 2. Berarti tinggal kita substitusi x min 2 nya. Nah, berarti jadinya min 4 min A per min 6 plus 7 sama dengan B. Min 4 min A per 1 sama dengan B. Berarti di sini kita dapat min 4 itu sama dengan A plus B. Nah, yang di sini kan yang ditanya A plus B. Nah, ternyata A plus B itu hasilnya min 4. Jadi opsi jawaban yang benar itu yang D. Nah, kemudian soal berikutnya ada soal yang katanya keluar di UTBK tahun 2023. Di sini ada limit X mendekati 2 dari X kuadrat min 5X plus 6 per X kuadrat min 4. Langkah pertama tentu kita harus substitusikan dulu nilai X sama dengan 2-nya. Nah, di sini ketika kita mensubstitusikan berarti jadinya 2 kuadrat min 5 kali 2 plus 6 per 2 kuadrat min 4. Ini kan didapat hasilnya 0 per 0. Berarti ini bukan jawabannya ya. Nah, kemudian berarti ini harus ada sesuatu yang dicoret. Bisa kita kali sekawan, bisa difaktorkan, bisa juga diturunkan. Nah, untuk kasus ini mudah dengan cara difaktorkan atau diturunkan ya. Nah, saya akan menggunakan cara difaktorkan. Di mana X kuadrat min 5X plus 6 ini kalau difaktorkan kan jadinya X min 2, X min 3. Sedangkan yang X kuadrat min 4 ini didapat X plus 2, X min 2. Nah, di sini X min 2-nya kita coret nih. Ini si pembuat nolnya. Setelah si pembuat nolnya hilang, kita substitusikan lagi X sama dengan 2-nya nih. Berarti jadinya 2 min 3 per 2 tambah 2 didapat min 1 per 4. Berarti opsi jawaban yang benar itu yang A. Nah, demikian untuk video kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, tolong di like, share, and subscribe. Nah, terus dukung juga channel ini dengan cara bagaimana? Dengan cara like, share, and subscribe juga, biar saya lebih semangat untuk mengupload video-video selanjutnya.